Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Kerskenwar dengan NIM 19.122.1034. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas kajian review dokumen strategis di organisasi bidang kesehatan, dan di sini saya menggunakan rencana strategis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 hingga 2026. Nah, untuk overview di sini saya akan menjelaskan 7 topik mengenai profil dari Rensa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, isu strategis, hasil analisis SWOT, strategi dan kebijakan Dinas Kabupaten Bangkalan, sisi positif dan negatif yang ditemukan, usulan perbaikan dan analisis lingkungan internal dan eksternal, dan kesimpulan. Baik, yang pertama di sini merupakan profil singkat dari Rensa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, di mana dibuat dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu Permendagri nomor 86 tahun 2017, Perda nomor 5 tahun 2024, serta Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2023, di mana Renstra ini dirancang dengan tujuan untuk peningkatan mutu pelayanan dan kualitas kesehatan serta peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten Bangkalan, di mana area kebijakannya meliputi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, optimalisasi setiaan farmasi alat kesehatan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan optimalisasi tata kelola penunjang perangkat daerah. Selanjutnya, isu strategis utama yang dibahas dalam ransa tersebut meliputi distribusi tenaga kesehatan, mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan, kematian ibu dan bayi, stunting dan gizi, perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan, serta penyakit menular dan tidak menular. Nah, di sini merupakan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal dari Rensa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Namun, saya akan meringkas hasil analisis lingkungan internal dan eksternal pada slide berikutnya. Nah, sebelum itu, untuk isu strategis yang sedang dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan yang ada pada dokumen Renstra tersebut meliputi belum optimalnya kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, belum optimalnya manajemen dan mutu pelayanan kesehatan, belum terpenuhnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, belum optimalnya penanganan masalah gizi dan masih ditemukan kasus stunting, masih rendahnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dan adanya masalah kesehatan lingkungan, dan yang terakhir masih tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Next, nah ini merupakan hasil SWOT yang saya buat berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Untuk kekuatan sendiri dari Dinas Kesehatan dan Kabupaten Bangkalan meliputi tersedianya tenaga kesehatan walaupun distribusinya masih belum merata. Terdapat layanan kesehatan dasar yang mencukupi mulai dari puskesmas, rumah sakit, umum daerah, dan memiliki kebijakan dan komitmen daerah dalam penyusunan renstra dan dukungan dari BLUD. Di sini ada kelemahannya. Yang pertama, belum optimal akan kualitas dan distribusi dari tenaga kesehatan, manajemen mutu dan pelayanan masih rendah terkait misalnya akreditasi, SOP dan mutu layanan, dan yang terakhir sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar, meliputi bangunan, alat yang digunakan, dan fasilitas pendukung lainnya. Di sini ada peluangnya. Yang pertama, adanya dukungan program nasional mulai dari penurunan stunting, JKN, dan SPM kesehatan. Yang kedua, masyarakat semakin peduli pasca adanya pandemi COVID-19. Teknologi kesehatan dapat masuk dan membantu akses di daerah terpencil, dan kerjasama lintas sektor desa, pendidikan swasta untuk penanganan program PHBS, sanitasi, dan gizi. Namun, ada ancamannya. Yang pertama, Kabupaten Bangkalan masih tinggi akan kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, kasus stunting dan gizi masih tinggi. Rendahnya perilaku PHBS masyarakat dan kesehatan lingkungan. Tingginya angka kesakitan mulai dari TBC, campak, DBD, hipertensi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor sosial dan ekonomi yang tentu berpengaruh signifikan terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Nah, ini adalah strategi dan kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Yang pertama mulai dari peningkatan mutu fasilitas kesehatan, yang kedua menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang ketiga peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan kesehatan keluarga, lingkungan, dan promosi kesehatan, yang keempat peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa melalui deteksi dini dan peningkatan surveillance penyakit, dan yang terakhir yaitu meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kebijakannya di sini mulai dari peningkatan mutu fasilitas kesehatan masyarakat melalui akreditasi program. Selanjutnya, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan kesehatan keluarga, lingkungan, dan promosi kesehatan. Selanjutnya, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan. Nah,
Dari hasil SWOT atau analisis lingkungan, baik internal dan eksternal, di sini saya berpendapat untuk melihat sisi positif yang ditemukan dari analisis tersebut. Yang pertama, isu strategis yang dijelaskan dalam dokumen tentu realistis dan relevan dengan masalah kesehatan pada daerah, terutama di daerah Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini sesuai dengan yang saya temukan bahwasannya pada halaman 91 dokumen Rensa dijelaskan permasalahan lebih pada distribusi tenaga kesehatan, mutu layanan kesehatan, sarana prasarana, angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi, perilaku masyarakat terkait kesehatan, dan PTM-PM. Nah, tentu dalam hal ini, Dinas Kesehatan Bangkalan ini cukup baik dalam memotret kondisi kesehatan masyarakat menjadikan permasalahan ini dalam capaian kinerja hingga tahun 2026 atau menjadi prioritas utama dalam strategi. Nah, kondisi ini juga didukung dengan adanya bukti sesuai dengan profil kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwasannya angka AKI dan AKB di Kabupaten Bangkalan itu masih cukup tinggi. Sesuai yang saya temukan dalam telaah bahwasannya AKI masih 8 kasus dan AKB masih 98 kasus dan ini tentu akan masih bisa saja bertambah. Selain itu, gizi buruk di Bangkalan juga masuk dalam 15 besar kabupaten dan kota dengan prevalensi tertinggi balita gizi buruk. Selanjutnya, sisi hipotesis yang kedua, Dinas Kabupaten Bangkalan memiliki pemetaan yang spesifik dalam strategi penanganan masalah kesehatan. Nah, dalam rencana strategi tersebut, tujuan SMART ditampilkan untuk menjelaskan kasus yang akan ditangani dengan cara yang akan dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut. Nah, di sini contohnya, masalah gizi yang cukup tinggi di Kabupaten Bangkalan. Belum optimalnya penanganan masalah gizi dan masih ditemukan kasus stunting. Nah, dalam penulisan strateginya tentu diarahkan pada peningkatan gizi masyarakat dan pemberdayaan keluarga menggunakan indikator keberhasilan berupa persentase dan timeline yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. Nah, sisi positif yang ketiga yaitu dalam perencanaan lensa tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan memperlihatkan keselarasan dengan program nasional dari pemerintah pusat. Nah, di sini berhubungan dengan sisi positif nomor satu, fokus penanganan pada AKI dan AKB, stunting, PABS, dan PTMPM, yang sesuai dengan target pemerintah dan mendukung SDGs dan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di sini adanya data pendukung bahwasannya sesuai dengan rencana Kemenkes, fokusnya pada AKB, stunting, PM, dan PTM, EPJM pada tahun 2020 dan 2024, Bappenas, dan Strategi Nasional untuk Intervensi Stunting menjadi isu nasional untuk diintervensi. Namun, di sini kekurangan dari Renstra atau analisis lingkungan tersebut, opini saya yang pertama yaitu dalam analisis lingkungan, terutama dalam kekuatan dan peluang, masih kurang tergali dengan baik atau terjelaskan dengan baik. Nah, Nah, pada data sumber yang ada atau data sekunder bahwasanya jumlah tenaga di Kabupaten Bangkalan itu cukup tinggi. Namun distribusi dan persebaran tenaga kesehatan itu masih kurang, baik tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Nah, tentu hal ini seharusnya bisa menjadi kelebihan dan peluang namun tidak ditonjolkan secara jelas dalam Renstra. Nah, di sini saya mendapatkan bukti atau pendukung dari data dari Kabupaten Bangkalan dalam angka yang bekerjasama dengan BPS. Pada tahun 2024, banyak sekali sumber daya di Kabupaten Bangkalan yang bisa digali dan bisa dimasukkan dalam peluang dan tentunya kelebihan. Yang pertama, fasilitas pendidikan kesehatan itu banyak sekali di Kabupaten Bangkalan. Cakupan rumah tangga dengan akses air minimum layak dan sanitasi yang sudah meningkat. Proporsi yang tentu banyak mulai dari penduduk yang produktif dan anak-anak. Selanjutnya, cakupan kependidikan yang cukup luas. Dan Bangkalan punya tradisi atau komunitas lokal yang bisa diberdayakan untuk promosi kesehatan. Nah, sisi negatif yang kedua yaitu dalam perencanaan renstra masih minim dan kurang penekanan dalam pemanfaatan. Nah, tentu isi dan strategi akan dijalankan dan dilaksanakan dengan rentang waktu 2024 dan 2026. Masih kurang menemukan strategi pemanfaatan teknologi digital dalam membantu atau mendukung proses pelaksanaan program untuk mendukung angka kasus dan problem yang akan menjadi fokus penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga yaitu sisi negatifnya itu dalam penanganan strategi atau penyelesaian masalah belum ditemukan atau kurang menjelaskan prioritas masalah yang akan dipilih berdasarkan dari akar penyebab masalah. Nah, belum menjelaskan secara jelas bagaimana penentuan prioritas masalah dan masalah yang akan dipilih sebagai fokus penyelesaian utama. Nah, penentuan prioritas masalah tersebut dapat menggunakan alat atau tools seperti Fishbone untuk melihat akar penyebab masalah, yang tentu output dari proses analisis ini akan mengetahui penyebab masalah itu terjadi dan strategi yang digunakan akan lebih tepat sasaran pada akar masalah tersebut. Nah, di sini setelah mengetahui sisi positif dan negatif, adanya usulan perbaikan. Yang pertama, mengintegrasikan strategi dengan pemanfaatan digital health dan sistem informasi. Dari sini bisa dapat sharing dengan organisasi lain yang telah sukses dalam memanfaatkan strategi digitalisasi tersebut dalam penanganan kasus kesehatan. Yang kedua, pentingnya kolaborasi lintas sektor.
mulai dari pemangku kepentingan yang memiliki power dan pengelolaan anggaran terfokus pada isu strategis kesehatan untuk menutupi keterbatasan anggaran daerah. Selanjutnya, usulan untuk mengelompokkan sesuai dengan isu seperti dikelompokkan dengan SDM, Sarpras, Kesehatan, Ibu dan Anak, PTM, dan PM. Dan penomoran klaster ini juga menggambarkan prioritas penanganan dan evaluasi nantinya. Keempat, pada skala prioritas, nantinya dalam menggunakan atau berbasis dampak dan keterlaksanaannya. Di sini bisa menggunakan quick win dan long terms untuk melihat hasil yang cepat dan membantu dalam peningkatan kepercayaan publik serta pada jangka panjang seperti pembangunan. Yang kelima, perlu menambahkan tools untuk menggali akar penyebab masalah seperti fishbone, problem dan semacamnya untuk mendapatkan virus masalah untuk penanganannya. Dan yang terakhir, ketika melakukan analisis lingkungan, dapat melibatkan pihak eksternal organisasi agar kajian lebih objektif, mendalam, dan berbasis data, independen agar strategi yang dirumuskan lebih tepat sasaran. Dan kesimpulannya ini, bahwasannya telah berhasil menggambarkan isu kesehatan daerah secara nyata, mulai dari distribusi tenaga kesehatan, mutu layanan, stunting hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi. Nah, dokumen ini memiliki sisi positif berupa relevansi isu strategis dengan kondisi lapangan, dukungan pada program nasional, dan adanya indikator capaian meski masih umum. Di sisi lain, kelemahan terlihat pada analisis internal eksternal yang belum mendalam, minimnya pemanfaatan digitalisasi kesehatan, serta kurang jelasnya prioritas masalah berdasarkan akar penyebab. Oleh karena itu, perbaikan diarahkan pada penguatan analisis dengan tools yang lebih komprehensif, penetapan target tahunan yang terukur, serta keterlibatan pihak eksternal agar strategi lebih objektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan tugas tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.